fokus utama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah desa wisata dan kampung wisata. Karena ini adalah yang disebut sebagai program berbasis komunitas. Mandi basiran ayo bunga, sirih abi pinanglah kami. Cara nobabalia kanan bunyu, sekian sambah dari kami. Pride of Indonesia di Indonesia aja. Terima kasih Pak Heri, kemarin kita ini punya jasa sama bareng. Maju terus Pak Heri. Jadi keripik balado itu namanya dulu keripik sanjay. Keripik sanjay atau karupuk sanjay Terima kasih Bu. menjadi makanan khas warga Kota Bukit Tinggi yang terbuat dari ubi kayu. Nah sekarang karena sudah ada ini nggak masalah, ubinya panjang. Dan ini mulai memakai sarung tangan sebagai bagian daripada safety ini kapan? Sejak bikin ini. Bisa lihat. Ini dari Dinas Perindustrian. Ini bikin pribadi Bikin sendiri. Oh, terbaik. sama orang tua. Jadi Pak Andre Rosyade, karena ini ibu-ibu ini susah memotong dari jam 5 pagi, tolong beli yang banyak buat oleh-oleh. Jadi ini proses pembuatan keripik yang sebetulnya itu sudah ada satu alat dari dinas perindustrian. Hati-hati Pak Menteri. Ini aja Pak, ambil aja. Pertama kali Pak Menteri yang goreng keripik. Kayunya Pak, kayu Pak, kayu. Harus ke kayunya. Ini nempel. Pakai lapat Pak, cucian tangannya. Nanti marah itu ibu yang di rumah. Minyaknya panas Pak. Minyaknya lumayan Pak. Oh bukan lumayan lagi. Berapa persen komposisi minyak dari kos dari biaya pembuatan keripik Kali saja? produksi gitu ya. Kali bikin Oh, enggak? 500 kilo. 500 kilo berapa? 500 kilo ubi, minyaknya 60 kilo, sekitar 60 kilo sampai 70 kilo. Jadi tinggi juga biaya untuk minyak ya? Iya, untuk minyak, Tapi yang paling tinggi cabai. cabai sama gula. Di Pride of Indonesia, di Indonesia aja, Itu cabai kita Pak. kita lihat produk ekonomi kreatif ini sangat bergantung kepada dua komoditas utama, yaitu cabai Ya. dan gula. Putar banyak. Pemanasan kita, kita perlu aduk sama tangan. Nggak perlu lagi ya? Kita pun aduk sama mesin, sama ini bantuan. Sekarang sudah ditampung dengan alat untuk memutar. Lebih ke Boleh coba. turun dulu. Ayo Pak, tambah. Oh beda nggak jelas adukan. Oh ini ahlinya, ahlinya ini. Kira-kira seperti itu. Itulah proses pembuatan keripik sanjay mulai dari awal Sampai akhir, nanti pengemasannya gimana? Dari ownernya. Pride of Indonesia, di Indonesia aja. Jadi saya berharap terus menyiapkan diri, kita akan menyiapkan beberapa program dan akan langsung secara konkret. Tadi saya challenge dalam 3-6 bulan kemasan keripik sanjay Limpape ini sudah berubah bentuk. Karena memiliki ciri khas rasa yang pedas, manis, dan renyah, tidak heran jika keripik singkong balado ini populer di berbagai daerah. Ya, untuk kampung wisata Sanjay dan khususnya Sanjay Limpape, mari kita terus bersemangat untuk bangkit. Kita harus pulihkan ekonomi kita dan tentunya kita harus saling bergandengan tangan. Teman-teman di Jakarta bisa ikut memviralkan Sanjay Limpape.
Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman warisan budaya yang harus dilestarikan. Ada banyak warisan budaya yang diakui oleh dunia. Salah satunya adalah songket. Kain indah dengan ciri khas gemilang emas yang sedang diperjuangkan untuk diakui UNESCO. Songket berasal dari bahasa Melayu sungkit yang berarti mengait atau mencungkil. Melihat ini satu nilai tambah yang luar biasa dari ekonomi kreatif ya. Salah satu subsektor ekonomi kreatif adalah fashion. Dan tadi dibilang bahwa belum ke Sumatera Barat kalau belum ke Pandai Sike. Dan hari ini Pandai Sike sebagai bagian dari Kabupaten Tanah Datar, ada Pak Suhirsam, ada Pak Ade. Kita ingin kembangkan sebagai bagian daripada pola perjalanan agar bukan hanya menjadi limpahan ya, tapi menjadi tujuan yang utama dan bukan menjadi tujuan alternatif saja. Nah, ini yang harus kita bangun melalui adaptasi teknologi, melalui pergerakan event, termasuk juga pengembangan desa wisata, dan harapannya kita bisa kembangkan pola-pola perjalanan ini sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan juga lapangan kerja semakin terbuka. Pada pengrajin pesannya tetap sabar, memang pandemi ini ujian bagi seluruh dunia. Buat teman-teman, kembali di Pride of Indonesia bersama Bupati Tanah Datar kita yang milenial ini. Siap. Tanah Datar ini menarik nih, teman-teman Pride of Indonesia, bahwa namanya saja Kabupaten Tanah Datar, tapi yang datar hanya 6,69%. Sementara sisanya 93% lebih adalah tanah yang sangat bergelombang dan hampir 60% lebih adalah 15 derajat ke atas ya. Jadi sangat curam. Tapi disinilah keindahan dan fenomena Kabupaten Tanah Datar yang dulu adalah kabupaten yang juga melingkupi Padang Panjang dan beberapa daerah lain termasuk Istana Paguruyong ya. Istana Paguruyong. Jadi ada pesan Pak Bupati buat para pemirsa Pride of Indonesia. Terima kasih Pak Menteri atas kunjungannya. Kami berharap dengan kehadiran Pak Menteri di sini dapat mensupport kami yang ada di Tanah Datar untuk mengembangkan Tanah Datar menjadi salah satu tujuan utama pariwisata Sumatera Barat. Belum ke Sumatera Barat kalau belum ke Tanah Datar. Belum ke Pandai Sike. Belum juga ke Pandai Sike. Terima kasih. Pride of Indonesia di Indonesia aja.